Oke, kali ini aku mau bercerita mengenai tiket PP atau tiket onboard yang sering tanyakan petugas waktu lagi check-in di bandara. Biasanya tuh petugas lo tanya kan, tujuannya kemana? Tiket PP-nya ada izin kerja, ada izin tinggal, ada visa kerja atau apalah gitu. Nah, kalau nggak ada, kita mesti punya yang namanya tiket PP atau tiket keluar, tiket onboard namanya. Dari negara tersebut ya, dari negara yang kita tuju. Kalau nggak ada, konsekuensinya kita nggak boleh check-in. Jadi kalau nggak ada tiket PP ataupun nggak ada tiket keluar atau tiket onboard, konsekuensinya kita nggak diperbolehkan check-in, nggak diperbolehkan naik pesawat. Kacau kan? Jadi mau nggak mau harus punya yang namanya tiket PP atau tiket onboard, tiket keluar. Selama traveling aku nggak pernah punya yang namanya tiket PP, kecuali kalau aku lagi liburan yang sangat terencana. Tapi aku selalu traveling itu selalu nggak pernah terencana, karena aku nggak tahu kapan aku pulang gitu. Nggak enak kan kalau lagi traveling, terus harus merencanakan tanggal segini harus keluar atau harus pulang. Kan nggak enak kalau aku nggak gitu. Jadi selama ini, waktu aku traveling itu aku selalu pakai tiket yang bisa di cancel 100%. Iya, 100% dan gratis. Iya bener, gratis, nggak bayar sama sekali. Kok bisa? Oke, jadi yang pertama aku pakai yang namanya situs expedia.com. Nah, di situs Expedia ini seperti biasanya aku membeli tiket pesawat seperti halnya kalau aku beli tiket lewat tiket.com, lokal, ya semacam itulah. Jadi aku beli tiket beneran, misalnya aku beli tiket nih, contoh ya, yang barusan aku beli kemarin, gak lama ini, aku beli tiket dari Istanbul ke Kosovo, Pristina. Nah kan, jadi aku bayar beneran dari Istanbul ke Kosovo atau Pristina. Aku beneran bayar pakai debit card aku, dan tiketnya udah langsung issue. Begitu aku bayar langsung issue ya, langsung konfirmasi dapat numbernya. Jadi ini tiket yang memang udah siap terbang, bukan tiket palsu loh ya, bukan tiket abal-abal. Jadi kalau petugasnya ngecek, nanti udah ada di sistem kalau tiket ini adalah tiket asli yang fix bisa dipakai untuk terbang. Nah, tapi tiket ini bisa di-cancel selama 24 jam secara gratis dan duit utuh balik ke rekening bank aku. Situs expedia.com ini, nah coba kita lihat ya situsnya. Contoh ya, dari Istanbul ke kemana ya? Coba ke Kyrgyzstan. Nah, kan ada tulisan tiket free cancel 24 jam ya. Nah, jadi yang penting sebelum beli harus ada notifikasi kalau tiket ini bisa di-cancel selama 24 jam secara gratis. Biasanya aku membeli tiket ini, biasanya aku beli saat aku sedang check-in. Atau sebelum check-in ya. Terus begitu aku sampai di boarding, aku udah di boarding, atau aku udah di negara tujuan, barulah tiket itu aku cancel gitu. Karena nanti petugasnya pasti bakalan ngecek, mengkonfirmasi apakah tiket ini beneran atau enggak gitu. Kalau tiket ini nggak bener, nanti itu kita nggak bisa terbang, nggak boleh, nggak diizinkan terbang. Nah, ini tiket keluarnya dari Istanbul ke Pristina tanggal sekian. Jadi tanggalnya juga harus sebelum 1 bulan lah. Terserah lah, yang penting tanggalnya kurang dari sebulan lah. Kan itu kan tiketnya udah di-cancel kan. Yang gak lama ini aku belinya sebelum check-in, terus pas aku udah nyampe boarding langsung aku cancel. Atau yang penting gak sampai 24 jam lah gitu. Dan ini adalah bukti ketika tiket aku udah di-cancel. Seperti ini. Oh iya, aku juga mau berbagi mengenai pembayarannya. Jadi kartu yang digunakan untuk membeli tiket itu harus kartu bank yang canggih ya. Yang canggih maksudnya itu bisa dipakai buat pembayaran online, Visa, Mastercard. Kan nggak semuanya kartu di Indo kan bisa dipakai pembayaran online kan, gitu. Nah, selama aku traveling 5 tahun lebih, aku menggunakan kartu bank dari Rusia. Nggak perlu dijelaskan banknya apa, karena mayoritas bank-bank dari Rusia itu mayoritas banknya canggih gitu ya.
bisa dipakai buat pembayaran online. Berhubung kemarin Rusia ada perang ya sama Ukraina, dan aku nggak bisa make kartu bank Rusia lagi, dan juga mau expired. Jadi aku pakai kartu bank Indonesia. Nggak apa ya kalau aku sebutin nama banknya, biar berbagi pengalaman. Jadi aku pakai kartu bank dari Jenius PTPN. Karena ini lumayan canggih lah buat traveling. Ini bukan promosi sih, tapi ini lebih ke pengalaman pribadi aku. Ini bukan endorse ya. Terserah sih mau pakai bank A, B, C, D, boleh aja. Yang penting kartunya ini bisa canggih untuk digunakan sebagai pembayaran online 3D gitu. Bisa dipakai untuk pembayaran online seluruh dunia yang menerima logo Visa atau Mastercard. Itu intinya. Kalau banknya nggak canggih, nggak bisa dipakai buat pembayaran online, ya nggak bisa gitu. Cuma bedanya pengalamanku kalau aku pakai kartu banknya bank punya Rusia ya, itu di transaksi itu tuh nggak ada sama sekali histori ya. Jadi kayak goib gitu. Transaksi goib. Waktu ke debit ada, terus waktu refund udah nggak ada. Jadi pembayaran sama refundnya itu nggak ada di history. Itu kalau pakai bank Rusia. Nggak ada history sama sekali ketika aku melakukan pembayaran membeli tiket pesawat itu yang di Expedia. Tapi bedanya kalau aku pakai kartu bank punya Genius ini, yang pertama itu nggak ada history, tapi besok-besoknya tiba-tiba itu ada uang masuk. Nah ini ya contohnya, ada uang masuk dan malam harinya tiba-tiba itu di debit lagi. Jadi gitu bedanya. Kalau di kartu banknya Genius ini ada bukti transaksinya ya. Jadi tiba-tiba ada uang masuk ke rekeningku, terus tiba-tiba uangnya di debit lagi. Nah, setelah aku cek, oh ternyata ini pembelian di Expedia ini ternyata. Jadi ada historinya. Walaupun ada selisih kurs dikit ya, nggak masalah. Yang penting gratis gitu. Terus, oh iya, terus ini satu Expedia ya. Dan yang kedua, alternatifnya bisa menggunakan situs Onward Ticket. Situs Onward Ticket ini bisa digunakan untuk memesan tiket yang udah confirm, tapi bayar. Nggak perlu yang namanya cancel. Jadi kita bayar, bisa digunakan untuk beli tiket waktu kita ngajuin visa. Jadi kalau visa ditolak, kita nggak rugi amat. Cuman aku nggak pernah make tiket Onward ini ya, belum pernah make karena aku maunya gratisan. Jadi aku belum pernah make Onward tiket, tapi boleh dicoba lah kalau misalnya mau lebih yang tiket lebih lama. Tiketnya benar-benar confirm, cuma kita harus bayar. Itu aja ceritaku mengenai tiket PP yang atau Onward tiket yang bisa kita gunakan waktu kita traveling. Bisa pilih Expedia atau bisa pilih Onward Ticket. Kalau mau gratisan bisa pakai Expedia, kalau mau bayar bisa pakai Onward Ticket. Terserah mau pakai yang mana. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Sebisa mungkin akan aku jawab. Nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Aku udah profesional. Udah pengalaman traveling, jadi insya Allah bisa jawab. Oke, makasih udah nonton videoku ya. Dah.